Bunda, lagi banyak sekali nih akhir-akhir ini ya kasus bullying yang mengakibatkan banyak kerugian para korbannya ya. Bahkan terakhir ada anak lompat dari lantai 4 gedung sekolahnya, anak perempuan SD wafat. Ini lagi marah kasus bullying, apa sih Bunda melihatnya? Sekarang kan belum ada suatu trennya. Dulu mungkin trennya lebih memukul, akhirnya berubah ke penekanan yang sifatnya mental. Kalau sebelumnya kan fisik, akhirnya fisik dicegah, bahwa orang yang melakukan kekerasan fisik akhirnya lebih mudah masuk penjara. Sekarang orang juga tetap ingin senang untuk mempersulit orang lain, senang untuk membuat orang lain susah, dan akhirnya muncul bullying. Sekarang bullying itu sendiri masih belum terlalu disadari bahwa risikonya terhadap pihak lain itu terlalu berat. Dianggapnya dia iseng, dia senang mengganggu, senang bullying, senang melihat orang menderita karena kata-katanya, dan akhirnya rame-rame tertawa bahwa seseorang dibullying dan orang lain ikut-ikutan. Jadi prinsipnya ada orang yang senang melakukan dan yang menerima ternyata terlalu berat untuk diterima, sehingga terjadi hal-hal yang sangat negatif pada orang yang menerima bullying itu. Dalam bullying ini pasti terkesan ada sosok yang dibilang jagoan atau yang dibilang paling jago lah. Apakah memang ingin show up gitu, ingin gue nih paling jago nih di antara lu gitu, jadi akhirnya dia menindas orang yang dikatakan korban bullying itu? Sebenarnya dari dulu itu juga ada, tapi dulu dalam bentuk fisik. Dia ingin memperlihatkan kehebatan dia dari segi fisik. Sekarang juga ada, tapi mereda dan diganti dengan bullying. Maka akhirnya kalau kita lihat orang yang dulu biasa melakukan kekerasan fisik, maka banyak pengikutnya, karena dia sekalian akan melindungi dirinya kalau berteman. Sekarang bullying ini yang jadi masalah, maka orang juga melakukan bullying yang banyak, sehingga banyak orang yang akhirnya bukannya mengecilkan dirinya atau mempersalahkan, malah ikut memuji dirinya dalam kemampuan melakukan bullying. Tapi ini Bun, yang mirisnya ini berbicara usia ya, masih usia sekolah dasar lah gitu. Tapi kejadiannya juga nggak sedikit gitu. Apa sih ini penyebabnya Bun? Kan semua kejahatan yang sekarang sudah terlalu berlebih. Ini kejahatan yang sifatnya lebih ke arah mental dan muncul pada usia yang lebih muda daripada dulu. Ini juga tidak terkecuali masalah bullying. Perbedaan mental Bun, zaman dulu dengan sekarang melihatnya seperti apa Bun? Jelas mental itu jauh sekali bedanya. Kalau dulu banyak diberikan kasih sayang dan pengarahan oleh orang tua, lalu lingkungan juga tidak separah dulu. Karena sekarang yang menentukan bagaimana keadaan menjadi buruk itu jelas bagaimana kehidupan lingkungan di dalam rumah. Tapi orang tua sekarang waktunya kurang untuk anak. Kemudian yang menentukan lagi bagaimana di luar rumah. Di luar rumah banyak sekali lingkungannya juga sama-sama kurang diberikan kasih sayang dan pengarahan oleh orang tua. Kemudian kita lanjutkan bagaimana di sekolah. Di sekolah sekarang kan lebih memperhatikan materi sekolah, kepandaian. Dianggap sekolah itu khusus untuk kepandaian, bukan dianggap, tapi banyak yang akhirnya lebih menekankan pada sekolah untuk kepandaian. Padahal seharusnya kalau kita melihat bahwa anak itu masuk sekolah pada usia muda, maka mentalnya belum terbentuk. Dan ini harus diperhatikan bahwa guru sekolah harus ikut memperhatikan mental ini. Jika tidak, keadaan akan tambah lama tambah parah. Bun, ini juga berbicara hukum ya. Artinya banyak yang menilai ini karena hukum melindungi anak-anak, padahal anak-anak ini sudah sangat keterlaluan. Artinya dalam sudut pandang hukum harus ada perubahan atau gimana Bun? Sekarang sebetulnya anak-anak itu memang
lebih terpengaruh bukan karena kepribadiannya, dan anak-anak ini sebetulnya masih bisa berubah kepribadiannya. Karena itu kita harusnya mengarahkan bagaimana merubah kepribadian dari anak-anak yang menyimpang. Tapi bagi anak-anak yang menyimpang, kita juga bisa membina. Bagi yang berhasil dibina itu, maka dia berhasil untuk menjadi orang yang tidak dengan kejanggalan-kejanggalan, tidak dengan kriminalitas pada usia muda. Jika tidak berhasil, baru dia dipenjarakan. Jadi ke penjara anak-anak. Jadi jumlah yang masuk harusnya jangan terlalu besar. Bukan terlalu besar karena kita mengarahkan terlalu besar, tapi dilihat dari kriminalitas pada anak yang terlalu tinggi, perlu kita atasi. Salah satunya adalah diatasi di sekolah, karena sekolah menjadi tempat mendeteksi apakah seseorang itu sudah bisa terkontrol atau tidak terkontrol. Banyak yang bilang juga halayak ya, menuding Komisi Perlindungan Anak juga tidak berani mengambil sikap gitu, artinya selalu melindungi pelaku gitu. Apakah setuju, Bun? Sebetulnya karena itu kita lebih baik lebih menekankan bagaimana supaya anak itu jangan menjadi anak yang akhirnya melakukan tindak kriminalitas. Itu dulu yang harus kita atasi. Kenapa kita harus membiarkan seseorang anak untuk menjadi nakal, kemudian setelah nakal baru dilindungi? Tapi anak itu kurangilah atau upayakan supaya tidak jadi nakal, sehingga tidak perlu juga dia dilindungi karena tidak jadi nakal. Walaupun tidak mungkin bahwa semua anak itu tidak nakal, bahwa akhirnya ada anak-anak yang nakal baru itu dilindungi. Oke, jadi yang memiliki peran untuk membangun mental agar pelaku bullying ini tidak terjadi lagi siapa? Apakah orang tua atau sekolah atau? Ini kita tidak bisa hanya satu. Anak itu harus dibina oleh banyak orang, mulai dari orang tuanya sampai di sekolahnya, sampai di luar sekolahnya. Jadi semua itu merupakan satu kesatuan. Terakhir, Bun, banyak korban-korban yang juga sampai dirawat, sampai trauma gitu. Harus seperti apa mereka, Bun? Siapa yang pengobatan seperti apa sih? Apakah dari keluarga atau gimana? Jelas kalau sudah sampai anak itu terkena bullying dan akhirnya menderita secara mental, maka dia harus diatasi secara lebih serius. Terserah orang tuanya harus ikut campur, keluarganya harus ikut campur, dan kalau perlu kita ambil tenaga ahli karena itu sudah cukup parah. Namun kita kembalikan, apakah orang tuanya punya cukup waktu? Karena waktu dari orang tua sekarang dibandingkan orang tua dulu itu beda sekali. Pemberian waktu ke anak itu berbeda sekali, berkurang sekali.